Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ba'du. Sahabat santri, sudah lama kita tidak ngaji lagi. Kali ini kita lanjutkan ngaji kita masih terkait dengan ngaji fikih. Mohon maaf karena beberapa saat yang lalu saya ada kerjaan, rumah masih direnovasi, jadi belum sempat untuk menyampaikan ilmu lagi, untuk ngaji lagi bareng dengan sahabat-sahabat santri RB via YouTube. Kalau untuk via offline masih bisa di rumah, yaitu kegiatan ngaji kita di rumah saya, yaitu ba'da maghrib. Setiap habis maghrib itu ada 3 mata pelajaran. Pertama ngaji fikih, kedua ngaji tauhid dan akhlak, kemudian ngaji sorogan Al-Quran. Nah, untuk kali ini kita melanjutkan pembahasan fikih kita, masih terkait di bab yang kita bahas sebelumnya, yaitu tentang bab zakat. Kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang apa saja harta yang kita miliki yang wajib untuk dizakati. Nah, apa saja harta yang wajib dizakati? Kita masih membahas dari buku Mabadi Fikih Jusani. Nah, jadi saya hanya menyampaikan apa yang tercantum dalam kitab Mabadi Fikih Jusani ini. Baik, sebelumnya kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma alladzi tajibu fihi zakat. Apa saja barang atau perkara yang wajib dizakati atau wajib dibayar zakatnya. Di sini dijawab ada 5. Ada 5 hal yang wajib dizakati. Yang pertama, tajibu wajib fil mawashi, yaitu untuk hewan peliharaan. Hewan peliharaan, kalau bahasa Jawa nih itu hayawan. Hayawan yang sing dimulyakni. Kalau di sini ditulis ing dalem rumangkang, atau hewan peliharaan yang dimuliakan. Kemudian yang kedua, wafidz zahabi wal fiddah. Wafidz zahabi dan emas, wal fiddati dan perak. Emas dan perak juga wajib dizakati. Jadi hewan peliharaan, emas, perak wajib dizakati. Kemudian wafidz zuru'i dan tanaman ataupun pertanian. Nah, ini juga wajib dizakati. Wafil asmari, kemudian buah-buahan. Nah, buah-buahan juga wajib dizakati. Wafi mali tijaroh dan barang dagangan. Nah, masing-masing tadi dari 5 tadi, yang pertama hewan peliharaan, kemudian emas dan perak, kemudian pertanian, kemudian buah-buahan, dan yang terakhir barang dagangan, itu memiliki syarat masing-masing. Nah, jadi nggak serta-merta barang dagangan terus dizakati. Dagangnya cuma pecel, paling omsetnya cuma berapa ratus, nggak sampai, kalau di total globalnya tidak sampai cukup untuk masuk kriteria zakat. Nah, boleh seperti itu, tidak perlu atau tidak berkewajiban mengeluarkan zakat, tapi kalau untuk bersedekah tetap boleh, dan itu sunnah. Nah, kalau zakat ini kan hukumnya wajib, bukan yang sunnah. Nah, jadi ini kewajiban. Jadi dari 5 hal tadi itu memiliki syarat masing-masing. Nah, kemudian sekarang ada keterangan lagi di bawahnya soal mal mawashi. Apa yang disebut dengan hewan peliharaan tadi atau yang disebut dengan rumangkang tadi di sini. Yal baqaru wal ghanamu wal jamusu wal ibilu. Nah, di sini diberikan perincian. Yang pertama, wal baqaru, sapi. Nah, hewan itu sapi pertama. Kemudian wal ghanamu, kambing. Kemudian wal jamusu, kerbau. Dan yang ketiga wal ibil, yang keempat yaitu ibil atau onta. Nah, hewan dari 4 ini pun nanti masih memiliki syarat lagi. Ya, jadi hewan peliharaan itu. Jadi sapi, kambing, kerbau, onta. Hanya 4 peliharaan ini. Kalau ayam enggak, bebek enggak, entok enggak, angsa enggak. Jadi cuma 4 hewan ini yang kalau memenuhi syarat itu wajib dizakati. Nah, kemudian yang selanjutnya masyurutuz zakatul mawashi. Nah, ini syarat dari 4 hewan tadi yang wajib harus mengeluarkan zakat kalau memenuhi syarat ini. Yang pertama an-nisobu. Jadi cukup nisabnya. Nah, nisabnya berapa? Nanti ada perincian masing-masing. Nah, kalaupun di dalam
apa namanya, di dalam kitab ini, maksudnya mohon maaf agak lama, di dalam kitab ini Mabadi Fikih Jusani ini tidak dijelaskan secara perinci berapa nisab dari hewan ternak tadi. Nanti di kelanjutannya kalau kita sudah naik ke Mabadi Fikih Juz Salis dan Juz Robe mungkin akan ada keterangan. Kemudian wasaumu, kemudian setelah cukup nisab wasaum, dan wasaum itu apa? Diliarkan atau digembalakan di tempat yang bukan milik seseorang, digembalakan di tanah lapang atau di tempat yang luas dan itu nggak ada pemiliknya tempat itu. Kalau rata-rata di Indonesia itu sudah nggak ada yang seperti itu. Mungkin ada masih di pelosok-pelosok negeri, ada di tanah yang belum ada pemiliknya, punya kambing, punya sapi, itu dilepas liarkan. Nah, itu dilepas liarkan, itu wajib zakat. Kalau tidak dilepas liarkan seperti itu, dia tidak masuk ke syarat zakat. Adapun mungkin di ulama yang lain, pembahasan ulama-ulama yang kontemporer, ada yang mewajibkan, itu kemungkinan tidak jatuh ke dalam hukum wajib, akan tetapi hanya jatuh ke dalam hukum sunnah zakat. Nah, seperti itu. Kemudian wal haul, 1 tahun. Wal haulun itu 1 tahun, cukup 1 tahun. Jadi syaratnya nisab cukup jumlahnya, kemudian wasaum dan dia digembalakan tadi di bukan tempat yang dimiliki seseorang, dilepas liarkan tapi ya itu masih dijaga. Jadi zaman seperti dulu digembalakan seperti itu. Kemudian wal haulu cukup 1 tahun. Nah, kemudian nisab, ma'an nisab, yang dimaksud dengan nisab itu apa? Wal miqdarul muayyanu syar'an. Jadi yang disebut dengan nisab itu takaran. Ya, yang disebut dengan nisab itu takaran atau perkiraan atau ketentuan dari barang yang wajib zakat tadi berdasarkan syarak. Nah, kemudian mas saum. Nah, yang disebut saum tadi apa? Di hewan ternak tadi kan ada saum yang digembalakan. Huwa aklul mawashi, yaitu makannya hewan peliharaan tadi min ardi, dari bumi, laisat yang tidak ada, bimilkin pemiliknya, li ahadin seseorang pun. Nah, jadi dilepas liarkan, digembalakan di tanah yang belum ada pemiliknya. Ini kalau sekarang kan model di Indonesia peternakan itu dia di dalam kandang atau sistem di box. Nah, itu tidak berkewajiban. Tapi kalau melakukan sunnah zakat boleh dan itu baik. Nah, karena zakat ini merupakan ya secara sosial kita, ibadah sosial kita dengan sesama kita, dengan manusia yang lain. Itu. Kemudian mal haulu, yang disebut dengan haul itu apa? Wa maruru sanatin kamilatin, yaitu hewan itu sudah lewat 1 tahun. Jadi menyempurnakan 1 tahun, dilewatkan 1 tahun. Nah, lebih 1 tahun, lebih sedikit, jangan sampai lewat 2 tahun, 3 tahun, tidak. Jadi di sini dengan bahasa mururu, al mururu lewat, sanatin setahun, kamilatin yang sempurna. Nah, seperti itu. Jadi itu tadi terkait dengan beberapa hewan yang wajib ataupun barang yang wajib kita zakati. Yang pertama tadi mawashi ataupun hewan ternak. Kemudian tadi ada zahab wal fidoh, emas dan perak. Kemudian ada azuru ataupun pertanian. Kemudian ada buah-buahan, dan yang ketiga adalah malit tijaroh, barang dagangan. Dan tadi sudah saya sebutkan juga apa saja yang termasuk ke dalam mawashi, yaitu sapi, kambing, kerbau, unta. Nah, itu yang wajib dizakati dan itu punya syarat nisab, haul dan juga saum tadi. Nah, untuk selanjutnya tentang yang lain akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Jadi cukup ini, karena juga berbatas kuota. Nanti yang nonton juga, yang mau belajar lewat YouTube saya juga, nanti juga terlalu banyak kuota, kita juga nggak enak. Jadi saya juga nguploadnya juga nggak terlalu berat. Terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.